Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emoldi Fikri Priandi, NIM saya 8040180311. Baiklah, pada presentasi kali ini saya berperan sebagai moderator, yaitu pada presentasi kali ini kita membahas tentang keamanan sistem informasi pada fintech atau financial technology. Baiklah, kelompok saya terdiri dari 6 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua yaitu Antoni HS, Ramadan Pusadi, Sidki Bogiansyah, Sadarananta, dan Muhammad Farhan. Baiklah, kepada mereka saya persilahkan untuk melakukan perkenalan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan kepada pembacaan atau penjelasan materi tentang keamanan sistem informasi pada fintech. Halo, perkenalkan, nama saya Antonia S, NIM saya 8040180223. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan, NIM 8040180161, kelas 04 PSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidki Bugiansa dengan NIM 8040 180374 dari kelas 04 PSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadarananta, NIM 80401460, kelas 04 PSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Pusadi dengan NIM 8040180325. Saya dari kelas 04 PSP. Saya akan menjelaskan tentang financial technology. Fintech merupakan singkatan dari kata financial technology yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Teknologi finansial menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 1912 PBI 2017 adalah penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan teknologi dan model bisnis baru serta berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggara teknologi finansial yang ini meliputi sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, dan jasa finansial lainnya. Di Indonesia, fintech sudah didukung oleh BI dan OJK pada keuangannya. OJK telah membuat peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 77 POJK 01/2016 tentang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi pada akhir tahun 2016. Hal ini mengatur industri keuangan yang menjual dan menggunakan fintech di Indonesia. Saat ini di Indonesia berdasarkan jenis penggunaannya dipisahkan menjadi bank dan non-bank. Istilah fintech sendiri lebih populer pada perusahaan rintisan non-bank yang menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi. Keamanan pada fintech. Mengamankan fintech agar tetap kompetitif karena konsumen semakin menuntut kapabilitas yang dipersonalisasi dan sesuai permintaan. Fintech perlu mencari jalan ke depan, memungkinkan inovasi dan kinerja teknis tanpa mengorbankan keamanan. Di antaranya itu sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang keamanan aplikasi. Konsumerisasi keuangan berarti meningkatnya penggunaan aplikasi. Fintech sangat bergantung pada aplikasi yang dapat mengakses profil keuangan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi real time. Selain itu, keuangan telah menjadi adopsi awal DevOps dan pengembangan tangkas dengan 87% perusahaan menegaskan ketergantungan mereka pada DevOps sebagai model rilis berkelanjutan yang memungkinkan mereka untuk memenuhi permintaan konsumen agar fitur yang diperbarui dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Tetapi pendekatan ini juga dapat meninggalkan ruang untuk kerentanan. Aplikasi adalah vektor serangan yang semakin umum dan kode rentan dapat dimanfaatkan sebagai jalan masuk ke jaringan keuangan. Untuk tujuan ini, bank dan fintech harus memastikan bahwa infrastruktur keamanan aplikasi yang kuat di tempat yang dirancang untuk melindungi data pengguna. Ini harus mencakup hal-hal seperti firewall, aplikasi web, diaktifkan dengan intelijen ancaman saat ini untuk mengidentifikasi dan mengurangi ancaman yang dikenal dan tidak dikenal, serta mendeteksi dan menambahi kerentanan. Keamanan cloud. Inovasi digital yang efektif juga membuat banyak penggunaan komputasi dan penyimpanan cloud. Banyak perusahaan fintech
konsisten dan scalable dengan biaya di muka yang lebih rendah. Namun, cloud harus diamankan secara berbeda dari jaringan tradisional atau pusat data. Dan solusi titik yang berbeda sering memperkuat pergerakan data sambil mengurangi visibilitas di seluruh lingkungan terdistribusi ini. Akibatnya, jika data keuangan akan disimpan di cloud, bank dan perusahaan fintech harus memastikan bahwa standar keamanan yang sama yang diterapkan ke jaringan mereka sendiri diterapkan di cloud. Selain pendeteksian dan pencegahan, keamanan ini juga harus dapat diadaptasikan secara dinamis dan scalable untuk memastikan bahwa dapat tumbuh dengan mulus bersama penggunaan cloud. Selain itu, untuk mengamankan data keuangan perusahaan, perlu menerapkan segmentasi internal bersama dengan broker keamanan akses cloud untuk meningkatkan visibilitas data sambil mengintegrasikan standar keamanan industri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang intelijen ancaman otomatis. Pertahanan yang terintegrasi seperti juga perlu diaktifkan dengan ancaman otomatis yang bertentangan di dalam sebagai sistem holistik. Karena perangkat keamanan memantau jaringan, mereka serta alami mengumpulkan data pada perangkat berisiko. Serangan yang diketahui, tren, serangan umum, dan banyak lagi. Agar efektif informasi ini diperlu dibagi secara dinamis dan korelasikan di semua contoh keamanan. Karena bank dan perusahaan fintech masuk ke dalam kemitraan, tidak memungkinkan bagi tim TI untuk mengumpulkan dan menilai secara manual semua intelijen ancaman ini dengan cara yang memungkinkan mereka untuk menanggapi risiko secara tepat waktu dan bermakna. Pembelajaran mesin akan menjadi bagian integral dari proses ini. Penjahat dunia maya telah memanfaatkan otomatisasi untuk membuat serangan lebih efektif dan gigih. Demikian juga pembelajaran mesin dan otomasi integrasikan ke dalam alat keamanan jaringan. Memungkinkan deteksi dan pencegahan serangan secara real time. Memungkinkan integrasi untuk mengikuti penjahat di dunia maya. Selain itu, intelijen ancaman yang dikumpulkan tidak hanya perlu tersedia untuk setiap alat yang digunakan di seluruh jaringan, tetapi disediakan dalam bentuk yang dapat dengan mudah dikonsumsi dan dimanfaatkan. Kelimpahan data ancaman mentah dari solusi yang berbeda benar-benar dapat mengurangi visibilitas dan oleh karena itu keamanan, terutama dalam kemitraan di mana beberapa tim dan sistem terlibat. Itulah sebab mengapa bank dan organisasi fintech harus berusaha mengintegrasikan solusi keamanan yang terisolasi secara tradisional bersama-sama, menggunakan pendekatan keamanan fabrik umum yang memungkinkan untuk komunikasi dan kolaborasi instan dan dinamis dalam arsitektur keamanan. Sekian penjelasan dari saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan tentang apa itu keamanan sistem informasi pada fintech. Baiklah, di sini saya akan membacakan atau menarik kesimpulan dari beberapa materi yang telah teman saya sampaikan. Baiklah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini, keamanan sistem informasi fintech adalah cyber security, terutama keamanan aplikasi, keamanan cloud, dan otomatisasi yang harus menjadi perhatian utama untuk menjaga perlindungan data dan memenuhi persyaratan kepatuhan sambil menanggapi tuntunan pasar yang berubah-ubah. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga kepada penonton
kawan-kawan dapat mengerti presentasi dari kami tentang keamanan sistem informasi berfintech. Saya selaku moderator mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.